Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to talk about passive voice. Ya, passive voice yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat pasif. Nah, dengan mempelajari kalimat pasif ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mampu mengkategorikan unsur simple present dan simple future tense dengan mandiri. Dua, menyebutkan perubahan pola dari aktif ke pasif dan sebaliknya dengan penuh percaya diri. Dan ketiga, yaitu siswa mampu menyebutkan fungsi sosial dari passive voice dengan percaya diri. Oke, kita lanjut mulai pembahasan dari definisinya dulu. Passive voice yaitu suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi dan lebih berfokus pada pihak objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Nah, untuk membuat kalimat pasif ini, kata kerja yang digunakan haruslah menggunakan transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada transitive verb, ada juga intransitive verb. Ya, transitive verb itu kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kita lihat di sini perbedaannya untuk membandingkan ya. Nah, ini ada beberapa contoh kata kerja transitif, yaitu diantaranya adalah make, bring, buy, write, eat, read, and drink. Nah, di sini ada kata make. Make itu artinya membuat. Nah, membuat itu masih butuh keterangan objek ya, membuat apa? Bisa membuat minuman, membuat makanan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bring, membawa, itu bisa diikuti dengan membawa apa? Ya, membawa barang, membawa tas, dan lain sebagainya. Ya, dan ini sama, sampai yang drink itu juga membutuhkan objek. Nah, kita lihat di sini ada intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Di sini ada beberapa kata, contohnya yaitu cry, menangis, swim, berenang, go, pergi, arrive, tiba, run, berlari, walk, berjalan, dan sleep. Nah, kata-kata di sini itu tidak memerlukan objek lagi, seperti contohnya cry. Cry, menangis. Tidak diperlukan menangis apa gitu ya. Kalau menangis, menangis saja. Kecuali kalau menangis dengan kencang. Nah, dengan kencang itu bukan objek, tapi adalah keterangan. Kemudian swim, go, arrive, yang sering kita ketahui ya, kalau misalkan sering kita temukan, go, pergi ke Bandung, pergi ke Jakarta. Nah, itu bukan keterangan objek, tapi itu bukan objek ya. Ke Bandung, ke Jakarta itu merupakan keterangan tempat. Nah, begitu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut pada pattern. This is the pattern of the passive voice, yaitu ada subject, to be, plus verb 3, plus by, object, or complement. Ya, ini adalah suatu bentuk rumus umumnya seperti ini untuk passive voice. Nanti jadi akan disesuaikan dengan masing-masing tensesnya. Yang membedakannya adalah pada letak to be-nya. Nanti to be yang akan membedakan dari masing-masing tenses. Kemudian di sini ada kata by. Setelah verb 3 itu ada kata by, itu biasanya menjadi ciri khas dari kalimat pasif. Ya, kemudian diikuti oleh objek atau keterangan. Complement. Complement itu adalah keterangan. Kemudian verb di sini adalah menggunakan verb 3. Itu ciri khas dari passive voice adalah menggunakan verb 3 ya, verb 3. Nah, kita lihat di sini. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus pada dua rumus ya, dua tenses. Yang pertama adalah the simple present tense. Ya, rumusnya untuk simple present tense yaitu untuk kalimat aktifnya adalah subject plus verb 1 and then object. Nah, ketika berubah menjadi kalimat pasif, the pattern akan berubah menjadi seperti ini ya. Subject, to be yang digunakan yaitu am, is, are, kemudian plus verb 3 and then by, object, or complement. This is the example of sentence of simple present. Ya, ada contoh kalimatnya. Kalimat aktifnya yaitu
I make the cake. Saya membuat kue. Ketika berubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi seperti cake. Jadi kue dulu ya, kue di depan. Kue dibuat oleh saya. Jadi di sini perubahannya antara membuat dan dibuat. Maka the cake itu yang di posisi objek akan berubah posisi di depan menjadi subjek. Maka the cake pindah ke depan menjadi subjek. Kemudian kita tentukan to be-nya. To be yang diperlukannya apa untuk the cake itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam simple present tense to be-nya am is are. Nah, dari the cake kita harus tentukan cake itu to be-nya apa? Ya, yaitu to be-nya is. Kemudian perubahan bentuk verb-nya dari verb 1 menjadi verb 3. Kalian harus mencari verb 3 dari make, yaitu made. Ya, the cake is made. Nah, kemudian kita tambahkan dengan by. Kemudian, nah ada me di sini ya. Me itu adalah hasil perubahan dari kata I, dari saya. Karena sayanya ada di posisi objek, maka berubah menjadi me. Maka kalimat pasifnya dari I make the cake, yaitu the cake is made by me. Oke, lanjut. Oke, di sini ada future tense. Future tense, rumusnya yaitu rumus kalimat aktifnya subject, will, verb 1, and then object. Nah, ini rumus pasifnya yaitu subject, kemudian ada will be, plus verb 3, plus by object or complement. This is the example. Untuk kalimat aktifnya, my father will buy a new car. My father itu sebagai subjek ya, maka akan berubah menjadi objek. Nah, kemudian di sini objeknya car akan berubah posisinya jadi di depan. Jadi kita ambil new car-nya dulu ke depan. A new car, kita ikuti rumusnya di atas, lihat lagi rumus pasifnya. A new car will be bought by my father. By itu bentuk kata kerja pertama dan akan berubah menjadi bought di posisi verb 3 ya, bought. A new car will be bought by my father. Nah, di sini tidak ada perubahan untuk kalimat aktifnya, subjeknya my father. Nah, dalam posisi kalimat pasifnya akan tetap menjadi my father ya, tetap seperti ini ya, my father. Oke, kecuali kalau mau kita ganti oleh kata ganti ya. Bisa menggunakan kata ganti dari my father adalah him ya, by him. Oke, next. Nah, this is the other example of the sentence for the simple present tense. Ya, in the passive voice form. Hari eats healthy food every day. Akan berubah menjadi healthy food is eaten by Hari every day. Hari makan makanan sehat setiap hari. Makanan sehat dimakan oleh Hari setiap hari. Ya, next sentence. Jenny will visit many tourism places next holiday. Akan berubah menjadi many tourism places will be visited by Jenny next holiday. Nah, yang pertama itu adalah contoh dari kalimat simple present tense, dan yang kedua adalah contoh kalimat dari simple future tense. Kalian lihat dalam kalimat yang kedua itu ada cirinya dari future tense menggunakan will ya. Dan untuk kalimat pertama itu cirinya ada huruf S, tambahan S di belakang kata kerja. Itu berarti cirinya adalah dari kalimat simple present tense. Ya, setelah beberapa penjelasan tadi ya, sekarang silakan kalian coba latihan. Ya, di sini ada exercise-nya. Change the sentences into passive form. Ada 5 ya. There are 5 sentences that you have to
change into passive form. Yang pertama, the author writes novel in a month. He plays the game. My father reads a daily newspaper. They will invite Judy to the party. We will watch an action movie next Sunday. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Okay, that's all for our material today. See you next material. Thank you.